Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tambah Pintar Channel. Ya, selamat datang ya teman-teman. Ini baru saya sempat lagi untuk membuat konten ini lagi. Setelah sekian lama saya nggak upload konten ya teman-teman karena ada kesibukan di pekerjaan. Oke, kali ini saya akan membagi tips atau pengalaman saya di dalam bermain marketplace Shopee ya teman-teman. Di sini saya mendapatkan set star seller itu kurang lebih 1 bulan. Jadi saya akan memberikan pengalaman saya. Nah, unik ya teman-teman, untuk mendapatkan star seller di Shopee saya tidak menggunakan cara-cara yang lumayan rumit ya. Seperti yang teman-teman ketahui, di YouTube banyak tutorial-tutorial dari konten-konten untuk cepat menjadi star seller dengan teknik-teknik tertentu yang tentunya membuat teman-teman juga pusing untuk mempraktekannya yang mana gitu. Tapi saya tidak menggunakan sama sekali teknik-teknik yang seperti mereka utarakan ya teman-teman. Oke, mari kita langsung lihat aja. Nah, ini toko saya di Shopee teman-teman. Saya sudah mendapatkan star seller kurang lebih sebulan. Mungkin teman-teman kalau ngelihat tokonya, umur tokonya tuh sekitar 5 bulanan ya. Tapi itu 5 bulan itu terhitung dari saya waktu pas daftar ke Shopee-nya. Nah, sebelumnya saya itu dropshipper ya teman-teman. Karena kendala pengiriman juga akhirnya saya memberanikan diri untuk menjual produk sendiri. Nah, untuk teman-teman yang bermain di marketplace, saran saya teman-teman lebih enak, lebih baik menjual produk sendiri dibanding kita menjadi dropshipper, karena banyak sekali rintangannya menjadi seorang dropshipper. Oke, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ini saya dapat poin penalti. Karena ada beberapa pengiriman yang tidak terhandle gitu. Nah, untuk mendapatkan star seller teman-teman harus memenuhi syarat-syarat ini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini syarat yang nomor pertama saya gagal tapi kok masih bisa menjadi star seller? Saya juga sempat pesimis nih untuk syarat yang pertama ini, karena targetnya ini kurang lebih 50 juta per bulan ya teman-teman. Itu bagi saya atau bagi teman-teman yang memang tokonya baru itu sangat-sangat berat ya untuk mengejar omset sekitar 50 juta per bulan. Nah, ini sementara toko saya hanya sekitar 1.800.000 ya, 1.888.000 sekian sudah bisa star seller. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, untuk menjadi star seller, apabila poin pertama ini tidak terpenuhi, itu bisa digantikan dengan poin ketiga. Nah, jadi teman-teman, apabila poin pertama ini memang sulit ya, saya akuin untuk teman-teman pemula pasti akan sulit untuk memenuhi target 50 juta per bulan ini. Nah, alternatifnya yang poin ketiga ini, yaitu apa? Teman-teman harus mendapatkan pembeli berbeda dalam 30 hari terakhir, lebih dari 8 ya. Jadi teman-teman bisa fokus pada yang ini untuk mengganti poin pertama. Nah, apabila apabila 5 poin ini terpenuhi, maka teman-teman akan
mendapat undangan menjadi star seller tanpa perlu teman-teman mengajukan sendiri ke Shopee. Mungkin ada beberapa penjual yang memang mengajukan sendiri ke Shopee untuk menjadi star seller. Nah, lalu tips yang atau pengalaman yang saya lakukan untuk menjadi star seller dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu yang tadi pertama saya jelaskan teman-teman, usahakan teman-teman jual produk sendiri, walaupun memang banyak konten-konten atau artikel-artikel yang menampilkan kesuksesan seorang dropshipper, tapi percayalah, bagi kita yang memang baru bermain di bisnis online, untuk menjadi dropshipper itu banyak sekali rintangannya. Itu saya rasakan sendiri teman-teman. Jadi salah satunya di saat kita menjual produk dari supplier dengan harga diskon, nah suatu ketika ada buyer yang order ke toko kita. Nah, misalkan kita sebagai dropshipper, nah di saat kita order ke supplier, nah ternyata diskonnya itu sudah nggak ada, otomatis buyer akan bayar harga yang tertera di toko kita, tetapi kita akan membeli ke supplier itu normal, otomatis kita nombok ya teman-teman. Maksudnya seperti itu juga. Udah gitu, jika teman-teman jadi dropshipper itu dari pengiriman juga nggak bebas. Untuk menerapkan COD juga terlalu banyak poin-poin yang harus dilewati. Jadi saran saya, lebih baik jual produk sendiri teman-teman. Udah gitu, untuk deskripsinya saya kasih contoh. Jadi teman-teman harus boleh berkreasi lah. Jangan pengen langsung menjadi star seller, jadi harus ada usahanya. Jadi seperti ini nih, teman-teman mengupload produk, deskripsinya juga harus jelas, itu akan berpengaruh pada pencarian. Nah, sekarang gini, untuk mengejar star seller, teman-teman harus fokus pada penjualan dan pelayanan. Udah, itu aja poinnya. Nggak usah mikir-mikir yang lain, nggak usah pakai teknik-teknik yang lain. Yang penting fokus pada penjualan dan pengiriman. Dalam artian gini, pengiriman harus cepat ya teman-teman. Udah gitu, respon dari chatnya juga harus cepat. Nah, apabila pengiriman dan pesanan itu banyak ke teman-teman, karena teman-teman fokus, maka tidak akan lama teman-teman akan mendapatkan undangan dari Shopee untuk menjadi star seller. Dan itu biasanya suka ada tanggalnya. Dia memberitahu pada tanggal sekian menjadi star seller. Nah, udah gitu, apabila teman-teman baru bermain di Shopee, usahakan untuk versi mobile ya. Untuk versi mobile itu ada challenge dari Shopee. Nah, usahakan selesaikan semua challenge-nya teman-teman. Ini maaf, saya tidak bisa memberikan contoh screenshot challenge-nya. Untuk teman-teman yang membuka Shopee-nya di mobile atau di Android, itu akan ada di menu dashboard penjualnya, itu di sellernya ada challenge dari Shopee. Nah, itu usahakan semuanya diselesaikan, karena itu akan menunjang kepada kelayakan toko teman-teman untuk menjadi star seller ke depannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, pokoknya itu aja teman-teman. Intinya teman-teman fokus pada penjualan dan pelayanan. Udah, nggak usah mikir yang macam-macam ya, nggak usah mikir yang berbelit-belit, fokus pada pelayanan dan penjualan. Nah, dengan banyaknya pelayanan dan penjualan, terutama untuk pelayanan yang baik, pastinya teman-teman akan mendapatkan bintang 5 yang banyak.
ya, itu sangat-sangat berpengaruh sekali untuk menjadi star seller teman-teman. Nah, mungkin itu aja bagi-bagi pengalaman dari saya untuk sesama pemula di dalam berjualan di marketplace. Saya coba membagikan tips-tips tadi, dan untuk teman-teman yang baru mulai, nggak usah ragu, nggak usah putus asa, terus berusaha, dan intinya yaitu tadi, fokus pada penjualan dan pelayanan, terutama pelayanan pengiriman ya teman-teman. Lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa teman-teman jangan pernah melewati pengiriman itu lebih dari 1 hari. Misalkan ada yang pesan hari ini, besok itu harus udah dikirim gitu teman-teman. Untuk yang bukan someday ya, kalau yang someday memang harus dikirim hari itu juga kadang, tapi bisa juga besok, tapi usahakan paling lambat itu H+1 teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman, beberapa tips dari saya. Semoga teman-teman pemula yang baru berjualan di Shopee, penjualannya meningkat dan cepat menjadi penjual star seller teman-teman. Seperti yang saya rasakan setelah menjadi star seller, alhamdulillah tanpa iklan pun produk-produk kita mudah ditemukan atau mudah menarik pembeli ke toko kita. Jadi bisa menghemat di dalam menggunakan saldo iklan ya teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung di Tambah Pintar Channel. Semoga kedepannya saya bisa memberikan tips-tips lagi untuk para penjual online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.